Jangan lupa pencet tombol ya. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are champion. Kembali lagi di channel saya Gilang Maulana Official. Kali ini saya ingin membahas konten tentang cara mengatasi tegang, demam panggung, atau grogi lah segala macam dalam bertanding, di saat kita bertanding. Ya, saya ingin memberikan tips-tips sedikit ya, sesuai pengalaman saya aja. Mungkin memang berbeda-beda caranya, tapi ini sesuai pengalaman yang saya lakukan, sesuai yang saya pernah diberitahu juga kepada senior-senior, kepada pelatih-pelatih, semuanya saya rangkum semua di dalam pikiran saya. Nah, ini saya berikan kembali kepada bagi para pecinta-pecinta tenis meja di Indonesia maupun di Malaysia, siapapun lah yang ingin belajar tenis meja ya. Cara mengatasi tegang ini ya seperti ini. Satu ya, kalau satu menurut saya yang pasti kita berdoa ya, itu pasti di siapapun, di setiap berbeda-beda agama apapun, yang pertama pasti kita harus berdoa agar kita tenang ya, agar kita tenang bermain, agar kita bisa sesuai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu bisa diberikan kelancaran sama Allah, itu pasti yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah caranya bagaimana kita agar kita bermain itu, bertanding itu tidak grogi, tidak tegang. Kadang-kadang ada yang seperti misalnya latihannya udah bagus, mungkin play-playan di tempat klubnya, play-playan di tempat ininya bagus, tapi pada saat bermain di tengah penonton yang banyak ya kan, tidak keluar permainan itu. Nah, ini yang problem besar yang sering terjadi, mungkin yang beberapa ya sering terjadi pada pemain-pemain siapapun itu, mau pemula, kadit, mau junior, mau senior, mau veteran, mau yang udah berumur, itu sering terjadi. Kenapa? Yang satu tadi berdoa, yang kedua itu adalah sebelum kita bertanding kita harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dalam arti itu kita harus memikirkan sebelum kita bertanding itu apa yang kita lakukan. Ini saya nanti mau servis apa ya, ini mau apa ya. Nah, itu udah ada di dalam benak kita, mau malam hari, mau menjelang mainnya, atau apa, atau kita berpikir ini lawannya siapa ya ini. Nah, kita udah tahu bayangannya, tapi bukan berarti jadi beban, tapi jadi pikiran, oh lawan ini kita harus begini, gini. Sedikit aja kita berpikir itu nanti pada saat di lapangan kita sudah fokus ke dalam taktik, gitu loh. Fokus ke dalam taktik, fokus ke dalam tegang kita, fokus ke dalam cara bermain kita, strategi kita. Nah, fokus itu. Setiap pemain di awal mulai, saya pun juga sama, setiap pemain di awal mulai itu pasti mempunyai tegang, mempunyai grogi, itu pasti. Tapi groginya itu apakah sampai satu set sampai habis permainan, apa cuman hanya mulai 0-0 sampai skor 5 ya kan, sampai skor 5 cukup tegangnya hilang. Nah, itu tinggal kita pilih mau yang mana. Ada juga yang udah langsung tidak tegang lagi, ada juga karena mungkin sudah terbiasa belajar memahami segala macam itu, ya dia udah terbiasa dalam bertanding. Kadang saya ya jujur, kadang bermain itu bertanding awal pasti tegang. Nah, udah doa lah, udah segala macam, udah dipersiapkan semua secara matang, tegang. Pada saat udah set skor 5, skor 6, 7 sudah mulai terbiasa. Kadang udah set pertama selesai udah mulai terbiasa.
Tidak ada lagi rasa tegang, yang ada adalah fokus ke dalam taktik menang poin dan akhirnya gimana caranya untuk menang. Nah itu. Jadi banyak orang itu berpikir ya, bermain bertanding itu tegang, nggak keluar semua permainan. Nah itu tadi yang saya bilang, saya pun juga gitu. Tapi kalau kita sudah memikirkan taktik dalam bermain, rencana strategi yang kita fokuskan udah doa, taktik dalam bermain semuanya, pada saat kita action pas tanding itu ya udah kita otomatis fokusnya ke dalam taktik itu. Nanti lama-lama hilang tegangnya. Nanti kita main seperti enak, semuanya bisa keluar. Nah itu yang kedua ya, fokus ke dalam taktik segala macam. Yang ketiga yang udah harus pasti kita punya adalah kita tidak udah pasti harus punya keberanian, harus yakin kepada diri kita masing-masing. Jadi kita yakin kepada diri kita sendiri, percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita insya Allah mampu melakukan hal itu. Nah kadang-kadang yang susah, kita susah itu mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan diri kita sendiri itu adalah seperti, aduh gue bisa menang gak ya sama ini ya, gimana ya mainnya. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh, kita harus yakin, tahun ini kita yakin, tahun ini bisa gitu loh, tapi dalam hati, tidak perlu diungkapkan, tidak perlu disombongkan apa segala macam, dalam hati saja, sambil berzikir mungkin, atau agama saya Islam, mungkin kalau agama lain Kristen atau yang lain-lain nggak tahu apa, ya, seperti itu, sambil berzikir. Kalau tanya, kamu bisa menang nggak sama ini? Insya Allah bisa gitu, biasa aja jawabnya insya Allah gitu, tapi dalam hati kita berpikir kita bisa menang ini. Nah seperti itu, kita harus mempunyai jiwa yang besar di dalam diri kita, tapi tidak perlu dilontarkan. Nah itu harus mempunyai ya, selain dari saya bilang taktik, doa, taktik tadi, kita harus mempunyai ini. Karena apa? Kita biar yakin dulu pada diri kita. Kalau kita nggak yakin pada diri kita, bagaimana kita mau ngelawan orang? Lawan diri kita aja tidak mampu, gimana cara mau lawan orang? Nah itu hal yang harus kita punya di dalam setiap atlet ya. Ini insya Allah ya, saya tidak membilangkan pasti, tidak membilangkan pasti benar, tidak tegang atau segala macam, tapi insya Allah dengan cara-cara seperti ini ya kita akan lebih nyaman bermain, lebih tenang, lebih yakin pada diri kita. Entah kita nanti lawan siapa, kita tahu. Nah itu ya. Nah ini langsung aja ya, seperti tadi yang saya bilang, langsung aja lagi saya bahas gimana caranya tidak tegang, tidak grogi, tidak demam panggung, tidak tidak dalam arti tidak, ya susah sih main kadang, susah keluar dalam bertanding. Nah ini caranya. Ada lagi misal contoh, ada lagi seperti kita harus mengenali pola permainan lawan. Nah itu rangkuman juga, rangkuman hal-hal yang harus kita pikirkan, sehingga pada saat kita bertanding itu hilang, secara tidak langsung hilang rasa tegang itu, rasa beban itu, sorakan penonton segala macam. Kita nggak boleh dan nggak boleh terfokus dalam, misalnya contoh nih, ada juga orang yang di dalam lapangan dilihat orang banyak, dilihat supporter banyak, didukung sama jadi beban, jadi takut, jadi mainnya nggak boleh kalah nih segala macam. Itu nggak boleh. Justru kita semakin ada supporter banyak, ya kita semakin pede, percaya diri bahwa banyak yang dukung kita, yang mendoakan kita main gitu. Jadi kadang-kadang orang beban, nonton orang banyak nih, nonton pengurus, ditonton pejabat, apalah segala macam, misal contoh, kalah gimana ya. Nah itu hilangkan hal-hal itu. Fokuskan kepada taktik kita ke dalam lapangan, cara-cara kita bermain ke dalam lapangan, strategi kita dalam bermain lapangan, berpikir mengenali pola-pola permainan lawan, seperti apa, ini bintik, ini kidal, ini defense, ini penyerang, ini tukang rally, ini tukang spin forehand kenceng. Nah kita harus mengenali itu. Dia begini, kita bagaimana. Dia begini, kita bagaimana. Nah itu aja yang ada dalam pikiran kita kalau sudah di dalam pertandingan. Sehingga nanti pikiran-pikiran tegang-tegang kita itu sendirinya akan menghilang secara otomatis. Insya Allah. Itu yang pengalaman saya lakukan, yang saya pernah juga diberikan masukan kepada senior-senior dan pelatih-pelatih lain. Nah saya masukkan ke saya, ke dalam diri saya ini, saya berikan lagi kepada masyarakat semuanya, untuk pecinta tenis meja Indonesia maupun siapapun itu ya. Itu rangkuman cara-cara tips biar tidak tegang dalam bermain ya.
Kalau orang bilang, banyak bilang gimana sih cara menguatin mental agar main tidak tegang segala macam, kayak gitu ya, banyak caranya gitu ya. Jadi cara agar tidak tegang, mental kuat, orang banyak bilang misalnya harus berani. Wah, ada bilang harus berani, nggak boleh takut. Nah, orang kan kadang-kadang harus berani, nggak boleh takut. Perasaan saya sudah berani, tidak takut. Nah, di situ itu kadang-kadang kita tidak pas gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita harus tahu isinya dulu, kayak gitu. Ya, kadang kan orang kan banyak bilang itu kan, jangan tegang, jangan takut, kamu harus berani gitu loh. Jangan beban apa segala macam. Nah, cuman kan isi dari jangan takut, jangan bahkan orang bilang caranya itu ya pokoknya kita harus berani. Kita harus berani, kita harus yakin. Nah, yang seperti itu kan kita harus tahu detail dulu apa sih isi dari yang kita harus berani, kita harus takut. Kita orang pasti bilang, semua orang pasti bilang jangan, aku nggak takut kok, aku berani. Nah, isi dari berani apa yang kita katakan itu apa gitu kan. Kalau kita hanya bilang kita pasti berani, kita yakin, bagus, itu harus dilakukan. Tapi isinya itu yang tadi saya bilang itu, sebelumnya itu kita mempersiapkan dirinya, doa, cara pola bermain, taktik bermain kita, strategi kita, apa kita itu kita siapkan. Nah, ada lagi sebelum masuk lapangan kita berdoa dulu. Yang pasti itu sebelum kita masukin area lapangan, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, agama kita masing-masing. Saya apa, yang lain apa, semuanya apa, ya seperti itu. Kita berbeda-beda berdoa itu. Ya, jadi itu banyak yang tadi saya bilang, rangkuman-rangkuman tadi itu banyak faktor-faktornya semua. Dan itu secara tidak langsung insya Allah akan menghilangkan rasa beban kita, takut kita dalam bermain, tegang kita segala macam, beban kita dalam bermain. Ya, lepaskan semua beban gitu. Ya, nah itu semuanya insya Allah bisa menghilangkan secara tidak langsung, sehingga kita bermain lebih nyaman, tenang, sesuai apa yang kita latih, apa yang kita belajar, keluar semua bisa. Dan bahkan bisa lebih dari bahkan bisa lebih dari yang kita inginkan, kayak gitu. Terus ada lagi contoh nih, dalam bertanding tiba-tiba di dalam main itu ada yang net, ada yang cheese. Kadang-kadang kita emosi kan, ada yang misu lah, apalah segala macam, ngomong kotor segala macam. Nah itu kalau bisa jangan. Pada saat orang net, itu kan net hoki itu, net dan cheese itu kan bagian dari hoki keberuntungan. Kalau orang net ke kita jangan emosi, jangan marah. Kalau agama saya Islam ya, kita yang Islam, mungkin saya pasti orang yang net, orang yang cheese, saya berzikir subhanallah, astagfirullahaladzim, atau istighfar, atau apa kayak gitu-gitu. Kalau agama lain, Kristen atau agama yang Hindu atau segala macam, entah itu apa, saya nggak tahu. Kalau saya Islam seperti itu. Mati orang cis, subhanallah, alhamdulillah. Nah, siapa tahu cis itu net itu berbalik kepada kita. Nah, yang kita harapkan, siapa tahu kita nggak tahu net dan cis itu terjadi pada saat 9 sama, atau kita 10 menit dia 9, atau kita 9 dia 8. Itu kan coba bayangin, kalau kita 10 dia 9, kita net cis langsung menang. Apa nggak enak? Itu bagian cheese, net itu bagian keberuntungan. Nah, keberuntungan itu kalau orang net kita cheese, orang net dan cheese kita bilang misu-misu segala macam, nggak karuan gitu, ngomong kotornya yang berlebihan, marah-marah sendiri, kok cheese kok net. Ya namanya main pasti ada net ada cheese. Kalau nggak ada net nggak ada cheese kan, kita nggak usah pakai net, nggak usah pakai meja. Nah itu kan itu udah pasti. Nah, makanya yang hal-hal kayak gitu tadi yang kita harus kuatkan semuanya, sehingga beban itu tegang itu sekarang udah hilang nanti secara tidak langsung insya Allah. Nah itu tuh kita fokus pada situ, bermain taktik semua segala macam, fokus berdoa, persiapan kita apa kita semua disiapkan dari situ semua. Ya, mudah-mudahan tips yang saya udah berikan ini ya sesuai pengalaman saya pribadi bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin mencoba tips yang biar nggak tegang, nggak beban dalam bertanding ya. Semua berbeda-beda pendapat ya, saya harus bilang semua beda-beda caranya. Ini pasti begini, ini pasti begini, ini pasti begini ya, seperti itu berbeda-beda. Nah saya ini yang seperti ini cara biar nggak beban, nggak tegang, tidak takut dalam bermain, tidak grogi ya, itu tadi ya yang saya bilang tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf juga sekali lagi ini saya kontennya kali ini agak banyak
dalam berbicara ya, ngomong terus, tidak banyak praktek dalam teori pukulan segala macam. Nanti mungkin saya akan bikin lagi. Sekarang ini saya akan lari ke sana dulu karena ini ada beberapa request yang bilang kepada saya, coba Mas gimana sih cara ngilangin beban grogi segala macam bertanding. Nah ini saya berikan untuk yang request itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan bisa dipahami dan diterima oleh pecinta tenis meja semuanya ya. Setelah dari ini saya akan berikan konten, mungkin bed apa yang saya pakai ya, karakter bermain kita itu cocoknya di karet apa, sesuai karakter kita. Nah setelah dari ini kita akan memberikan konten itu. Nah mungkin bagi siapa yang ingin memberikan request konten-konten apapun buat saya, boleh dikirimkan ke kolom komentar ya, boleh, saya tunggu, nanti saya akan baca. Saya kalau sempat pasti akan saya balas, kalau ini saya nggak balas saya mohon maaf ya, karena kelewat atau bagaimana ya. Kalau sempat pasti akan saya balas. Saya akan pikirkan konten-konten apa lagi yang saya akan buat untuk kalian semua yang ingin belajar tenis meja, pecinta tenis meja ingin belajar semuanya ya. Oke, saya pamit dulu, sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Support saya terus ya, yang pasti subscribe ya, like, komen semuanya ya di channel saya Gilang Maulana Official ya. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, semangat terus tenis meja Indonesia, jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati, jangan pernah puas, karena semua itu membuat kita menurun. Jadilah rendah hati yang berkualitas ya. Terima kasih tenis Indonesia. Bagi siapa yang ingin menjadi juara, bagi siapa yang ingin belajar, pasti akan bisa menjadi juara. We are champion. Burn 'em, whop a nigga's bucket, I'ma serve 'em.